Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gue Henof di Mobile Gaming Theory. Kali ini gue akan nge-share eh, dua hal penting. Yang pertama adalah tentang bagaimana perubahan-perubahan yang ada di CODM sekarang, ya, CODM semenjak adanya Gunsmith, gitu ya, Gunsmith, kemudian semenjak Major 3, gitu. Kemudian bagaimana semua perubahan-perubahan itu mempengaruhi peluang DG untuk bisa jadi juara dunia, kayak gitu. Karena gue bisa bilang CODM itu udah berubah. Jadi bagi siapapun yang dulu berniat ya untuk menjadi atlet profesional gitu ya, menjadi atlet profesional di Call of Duty Mobile gitu ya, apa yang kalian harus persiapkan itu jadi jauh banget berbeda dengan apa yang harus kalian persiapkan saat ini gitu. Jadi yang dulu sama yang sekarang itu bedanya tuh langit dan bumi, teman-teman. Nah, apa sih perbedaan utama gitu ya? Perbedaan utama itu yang pertama ya, semenjak Major 3 gitu ya, sistem turnamen Call of Duty Mobile itu berubah. Berubahnya adalah di mode game. Jadi kalau dulu itu kalau BO1 itu udah pasti dia pasti pakai search and destroy. Gitu, dia pasti akan pakai SND gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia BO3, maka dia pasti SND, DOMI, SND. Nah, apa makna dari skema yang seperti itu gitu ya? Nah, makna dari skema yang seperti itu adalah SND menjadi penentu kemenangan gitu. Jadi misalnya SND menang nih, Dominya kalah tapi. Nah, tapi game ketiganya SND lagi gitu. Jadi makanya banyak banget orang yang scrim gitu ya, yang nyiapin timnya gitu, dia nggak minta scrim SND gitu. Karena apa? Karena ya at the end of the day gitu ya, yang menentukan kemenangan kita SND gitu. Bahkan ketika kualifikasi pun kita SND gitu, nggak pakai domi gitu. Nah, itu skema lama gitu ya. Nah, sekarang skema baru nih. Major yang baru, kalau BO1 gitu ya, kualifikasi itu belum tentu pakai mode apa. Jadi bisa jadi ronde pertama hard point atau ronde pertama SND, nanti ronde kedua hard point, ronde ketiga domi gitu ya. Dengan masuknya hard point itu bukan hanya mengubah skema kita harus nyiapin hard point aja, tapi benar-benar kita mendapatkan mode game yang berbeda di setiap ronde kualifikasi. Jadi tadi itu ya, ronde pertama mungkin SND, hard point, domi, SND, hard point, domi, dan seterusnya. Nah, ketika dia mencapai BO3 gitu ya, maka BO3-nya itu adalah SND, hard point, domi gitu. Jadi nggak ada lagi satu jenis mode game yang menentukan kemenangan segitu besarnya gitu. Dia punya peluang yang sama gitu. Secara kasat mata ya, ya kan? Karena SND 1, Domi 1, Hardpoint 1 ya kan? Apa sih yang harus dikhawatirkan ya nggak? Gitu kan? Yang harus dikhawatirkan nggak ada dong, ya kan? Nah, karena apa? Karena sama gitu kan? Sama peluangnya sama sekarang gitu. Lebih adil gitu ya. Nah, kenyataannya nggak kayak gitu, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Kemudian kalau dia best of 5 gitu ya, best of 5, dia sistemnya hardpoint, SND, domi, SND hardpoint gitu. Jadi domi itu cuma satu kali sekarang. Yang 2 kali hardpoint sama SND. Oh, berarti sekarang yang menentukan kemenangan hardpoint sama SND, Bang? Enggak juga, karena itu best of 5. Best of 5 itu hanya terjadi di grand final gitu ya. Ketika kalian kualifikasi nggak kayak gitu. Jadi tetap aja kalian harus bisa tiga-tiganya. SND harus bagus, Domi harus bagus, hardpointnya harus bagus. Nah, apa yang menjadi perubahan besar skema turni yang lalu dan skema turni yang sekarang adalah di mode game yang kita siapkan. Jadi kalau di skema turni lama tuh kita kan nyiapin SND ya. Kebanyakan tuh nyiapin SND. Nah, sekarang itu kita harus nyiapin hardpoint dan domination. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah Call of Duty Mobile itu secara resmi, apalagi World Championship-nya skemanya gitu juga. Tandingnya 3 mode itu yang dipakai gitu. Itu secara resmi berubah menjadi game mikro.
tadinya Call of Duty Mobile itu adalah game yang punya basis makro yang juga besar. Jadi walaupun mikronya itu dia punya porsi, ya, mikronya punya porsi, tapi tetap aja ada tim-tim yang mikronya bagus, itu tidak bisa menang melawan tim-tim yang makronya outstanding gitu. Jadi kok tim-tim yang kalah mikro tuh masih punya peluang buat menang kalau misalnya modenya SND. Ketika dia menang skema, ketika dia menang makro game, ketika dia menang komunikasi dan follow up, kecepatan follow up dan lain-lain itu beda sama skill-skill mikro, teman-teman. Skill mikro tuh skill-skill gelutnya, penguasaan senjatanya, blood gamingnya, movementnya dan lain-lain. Nah, dalam SND apalagi kalau mati dia nggak bisa hidup lagi gitu ya, dia nggak respon, itu makro game itu punya peranan yang porsinya tuh cukup besar, sehingga penentu kemenangan kita di turnamen-turnamen Call of Duty Mobile itu adalah game makro gitu. Nah, itu berubah. Itu berubah sejak season lalu gitu ya. Sejak season lalu itu berubah. Sejak Major ini berubah gitu. Nah, Hardpoint sama Domi itu adalah game yang sama kayak SND ya. SND itu walaupun porsi makronya besar, tapi kalau kita nggak punya mikro ya pasti kalah lagi gitu, pasti kalah juga gitu. Kita bicara ketika professional scenes ya, ketika kita ada di kompetisi, orang tuh mikronya beres gitu. Kita berasumsi itu dulu. Nah, ketika mikronya beres tapi makronya nggak ada, maka SND-nya berat. Nah, beda sama Hardpoint sama Domination. Hardpoint sama Domination ini, makro gamenya punya porsi, tapi porsi terbesar itu diambil sama micro game. Porsi terbesar diambil sama micro game. Kenapa kayak gitu? Karena semakin banyak kita ngekill lawan, walaupun dia hidup lagi, maka itu akan snowball menjadi score streak dan operator skill. Dan semakin operator skill dan score streak kita aktif, maka semakin kita mudah ngambil objektif dan semakin mudah buat ngekill lagi. Dan semakin kita ngekill lagi, aktif lagi operator skill dan score streak. Jadi itu snowballing, teman-teman. Snowballing. Sekali kita kena rata, sekali kita kena farming ya, di farming sama lawannya melalui kill-kill tadi itu, maka lawannya itu akan semakin lengkap resource-nya. Operator skill-nya aktif, score streak-nya aktif. Balik lagi. Akhirnya jadi ribet gitu. Jadi semakin ribet gitu. Artinya apa? Artinya menang team fight atau menang by one gitu ya, atau by two, by three bahkan, itu menjadi penentu banget di domination dan hardpoint gitu ya. Di luar dari kapasitas makro game dan skemanya ya. Itu juga penting gitu, seperti yang gue sampaikan di materi-materi gue sebelumnya, yang namanya strategi, mentalitas, komunikasi, itu juga nggak kalah pentingnya sama basic, karena itu bagian dari performance triangle gitu. Nah, tapi dalam hal ini yang mau gue tekankan adalah porsi dari basic micro skill dalam hardpoint dan domination itu gede banget. Gitu, itu gede banget. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Call of Duty Mobile itu berubah jadi game micro. Gitu. Contoh aja nih. Kemarin DG tanding lawan NRX. Kalian lihat sendiri bahwa DG itu benar-benar ngebantai abis NRX di hardpoint dan domination. Kenapa pertanyaannya? Karena DG itu secara micro skill tuh terlalu gokil, teman-teman. DG itu adalah tim dengan basic micro skill terbaik di negara ini. Bahkan bisa jadi terbaik di dunia. Apalagi sekarang kedatangan fans. Kalau ZZ gue nggak kenal, tapi gue bisa ngelihat kemarin di pertandingan itu ZZ itu layak. Gitu. Fans ini sama Clove ya, itu yang nggak jauh beda gitu. Jadi dia benar-benar bisa gantiin lah gitu dalam tanda kutip ya. Dan Venom digantiin sama si ZZ ya, yang gue lihat ZZ itu bisa mengisi kekosongan yang dimiliki oleh DG dalam konteks senjata-senjata yang sifatnya mungkin short to mid range lah, kayak gitu. Nah, itu jadi lebih lengkap lah intinya secara basic mikro si DG ini. PR-nya hanya masalah chemistry karena timnya baru diganti gitu ya, baru diganti menjelang Piala Dunia. Tapi kalau kita lihat performa kemarin sih, itu performanya tetap jadi DG gitu. Maksudnya chemistry-nya seperti tidak ada masalah. Mudah-mudahan benar-benar nggak ada masalah. Nah, poinnya adalah
karena DG tim mikro, maka dia juga akan ngebantai abis di mikro game, di game-game yang butuh mikro besar. Hardpoint sama domination. Tapi kita lihat ketika SND. DG sudah unggul 5-3. Tiba-tiba nih harus mengalami comeback sampai 5 sama. Kemudian dia harus menang pahit 6-5. Kenapa menang pahit itu menang pahit, Bos? Udah menang 5-3 masalahnya. Nah, kenapa bisa tiba-tiba kebalik jadi 6-5? Karena di level internasional, mikro game orang-orang itu setara. Mereka tuh juara dari tiap negaranya, sama-sama bagus lah gitu kalau kita ngomongin mikro doang. Tapi di makro game itu belum tentu DG bisa ngalahin yang lain. Belum tentu DG bisa ngalahin yang lain. Gitu. Di luar negeri itu ada banyak banget player-player liar yang dalam tanda kutip gokil banget gitu. Nah, itulah kenapa dia sempat ke comeback. Karena bisa di outplay dengan skema-skema dan basic makro gamenya kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya tetap menang, tim yang menangnya dengan skor 6-5 dan 6-4 itu artinya dia menangnya menang imbang. Kalau dia mau menang outplay itu minimal skornya itu 6-3. Gitu. Jadi 6-3, 6-2, 6-1, 6-0 itu berarti dia memang benar-benar membuktikan bahwa dia bisa outplay di SND. Nah, itu poinnya gitu. Itu poin penting. Bahwa tim mikro akan menang di game mikro itu udah pasti gitu. Dan itulah sekarang Call of Duty Mobile hari ini. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar suka dengan Call of Duty Mobile atau game FPS, karena kalian suka dengan bom misi, karena kalian suka dengan SND, ya. Nah, Call of Duty Mobile ke depan itu bukan game yang seperti itu gitu. Bukan game yang seperti kalian harapkan. Gue secara pribadi pun yang merasa agak sayang aja sih gitu. Karakter FPS itu ya bom misinya gitu. FPS itu bom misi gitu. Tapi kita akhirnya ya berubah gitu. Dan ini menurut gue ya, walaupun gue kurang suka gitu, walaupun gue agak kecewa juga, wah kenapa jadi kayak gini ya gitu. Itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang kita nggak pahami, teman-teman. Pertimbangan-pertimbangannya contoh misalnya, kalau hardpoint dan dominasi itu tentu lebih menarik untuk ditonton. Lebih menarik untuk ditonton, ya kan? Hardpoint dan dominasi itu jelas gitu, jauh lebih menarik untuk ditonton. Banyak bomnya, pergerakan orangnya seru. Belum kalau misalnya yang handle spektatornya itu pinter gonta-ganti angle kameranya gitu ya. Itu akan lebih seru untuk ditonton dibanding kita nontonin SND. Kayak gitu ya. Cuman ya akibatnya kalau dia lebih seru untuk ditonton, ya dia bisa jadi game yang lebih rame. Nangkep nggak poinnya? Gitu. Nah, gue nggak tahu sih alasan sebenarnya apa, tapi setidaknya yang gue pikirin mungkin itu yang mereka inginkan gitu. Tapi tetap aja sangat disayangkan lah. Nah, ini perubahan pertama, yaitu perubahan skema kompetitifnya gitu ya. Nanti kita akan bahas dampaknya sama DG. Yang kedua, perubahan semenjak adanya Gunsmith. Gitu ya. Semenjak adanya Gunsmith ini, loadout kita akan menjadi lebih fit dengan strategi-strategi yang kita inginkan. Banyak senjata yang kan tiap senjata itu punya karakter ya teman-teman ya. SMG itu punya karakternya, AR itu punya karakternya, LMG punya karakternya, dan seterusnya. Nah, tiap-tiap karakter itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dengan adanya Gunsmith ya, itu tinggal SMG doang yang kelemahannya itu belum bisa ditutupin. Gue bilang kelemahan substansional ya, bukan kelemahan-kelemahan kecil. Kayak misalnya, oh bang, tapi gue dulu tuh SMG secara jarak tuh kurang bisa di cover bang, tapi sekarang jadi bisa di cover. Kelemahan substansial SMG itu bukan range, teman-teman. Gitu, ada kelemahan substansialnya yang sama Gunsmith itu belum bisa nutupin. Tapi AR itu ketutup total. AR tuh benar-benar bisa jadi impactful banget. LMG juga sama kayak gitu. Shotgun juga sama. Jadi banyak senjata ya kecuali SMG gitu yang benar-benar ketutup substansional ya masalah substansionalnya lah itu ketutup. Nah, itu ya teman-teman ya, bagaimana kita menyusun loadout untuk tiap map gitu ya, itu menjadi benar-benar sangat terbantu dengan adanya Gunsmith. Nah, kita sekarang ngomongin masalah peluang DG ya. DG ini adalah tim mikro ya, tim mikro yang
yang sangat baik lah performanya. Dengan berubahnya skema turnamen jadi kayak gini, gue bisa yakin banget gue 80% lah. 80% itu DG itu juara dunia. Gitu. DG itu bisa juara dunia 80%. Alasannya apa? Yang pertama, DG tim mikro yang sangat solid. Kekuatannya sangat solid. Kayak gitu. Nah, kemudian yang lebih gokil lagi gitu ya, yang lebih gokil lagi, gamenya yang dipakai gitu ya, walaupun itu best of 5, itu tetap aja lebih banyak game mikronya. Jadi hard point-nya ada 2, dominasinya ada 1, walaupun itu best of 5 gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga gitu ya, yang ketiga ada gabungnya ZZ. Kalau gabungnya fans itu nggak begitu kerasa teman-teman, karena Klov juga kayak gitu gameplaynya gitu. Jadi mereka itu ya DG beruntung dapat fans gitu, karena dia bisa dapat pemain yang ya 11-12 sama Klov gitu. Yang susah itu kan kalau misalnya dapat yang karakternya beda banget. Nah ternyata bisa dapat si fans, jadi itu bagus banget. Nah kemudian dia bisa dapat pemain kayak ZZ yang akan kepake di pertandingan internasional, karena membuat DG menjadi lebih lengkap gitu ya. Nah itu adalah beberapa hal yang membuat gue yakin banget DG itu bisa juara dunia. Nah yang terakhir nih, kenapa gue yakin banget DG itu bisa jadi juara dunia, karena gini teman-teman, coba kita lihat Piala Dunia pertama dari game-game mobile terkenal di Indonesia. Game mobile terkenal di Indonesia. Piala Dunia pertamanya. Free Fire, Piala Dunia pertamanya juaranya EVOS. Seingat gue ya, itu EVOS. Kemudian PUBG Mobile, itu nyampe hari ini juara dunianya masih BTR. Mobile Legend juga kita. Yang nggak kita itu cuman Arena of Valor. Itu ada alasannya kenapa nggak kayak gitu. Gue nggak bahas di video ini. Nah, sekarang nih, kita lagi diuji di Indonesia. Apakah kita benar-benar king of mobile gaming? Karena Indonesia itu, ini loh teman-teman, negara yang orang-orangnya itu kenal gaming pertama kebanyakan dari handphone, bukan dari konsol. Bukan dari PC, bukan dari konsol. Gitu. Sehingga mereka itu ya mobile gaming native istilahnya. Sehingga skill mereka di mobile gaming itu benar-benar outstanding, di atas rata-rata gitu. Makanya kita tuh membuktikan itu, cuman mungkin nggak semua orang ngebaca pola tersebut gitu. Sehingga kalau kita lagi tanding di internasional, kayak misalnya di AOV gitu ya, kita udah nggak pede duluan gitu, udah kalah mental duluan. Padahal kita punya peluang untuk bisa jadi juara dunia. Nah, gue melihat hal ini itu juga bisa berulang di Call of Duty Mobile teman-teman. Dan gue akan senang banget kalau misalnya DG bisa jadi juara. Jadi itu ada alasan-alasan kayak gini yang bikin DG itu punya peluang besar. Tapi DG masih punya 20% peluang kalah, dan 20% itu nggak kecil. 20% itu gede teman-teman, 1/5. Apa sih yang membuat DG bisa kalah? Apa yang membuat DG bisa kalah? Yang pertama adalah kalau misalnya kalau misalnya kualifikasi itu ada yang diambil cuma satu tim doang. Kayak misalnya sekarang nih, yang lolos dari regional ke final itu kan cuma satu tim ya, kalau nggak salah. Koreksi nih kalau gue salah ya, karena kan gue nggak begitu ngikutin info skema kualifikasinya. Tapi kalau lah misalnya yang diambil cuma satu tim, itu DG bisa kesandung. Kenapa bisa kesandung? Karena Daivo itu tim bagus banget. Daivo itu clean banget gitu. Untuk mau hard point-nya, dominasinya, SND-nya sama-sama bagus gitu. Nah, sedangkan misalnya kayak kemarin aja, DG udah hampir kesandung di SND kan. Kalau misalnya DG itu kesandung di SND dan membuat dia kehilangan poin di SND, maka nanti poin dia nggak jadi peringkat 1 gitu. Dan kalau dia nggak jadi peringkat 1 gitu ya, dan misalnya dia kesandung kualifikasi, ya bisa nanti nggak lolos sama orang yang benar-benar win streak gitu. Dan di level internasional kita itu bukan hal nggak mungkin ada orang yang timnya bisa win streak. Ya BTR aja kemarin di Major 2 bisa kayak gitu kan, win streak sama sekali nggak pernah kalah di Major 2 kayak gitu. Nah ini yang harus dipikirin sama DG gitu ya. Jadi jangan sampai
SND itu jadi batu sandungan mereka. Makro gamenya harus diperbaiki lagi, ditingkatin lagi. Nah, yang paling berbahaya nih buat DG ya. Ini gua kasih tahu ya karena DG udah mewakili Indonesia aja gitu. Kelemahan besar DG adalah DG nggak kompatibel sama semua map. DG itu nggak kompatibel sama semua map. Kalau misalnya ada sebuah game yang dia ngelawan musuhnya yang sama-sama jago nih, basic mikronya sama-sama jago. Kemudian musuhnya ngepick map yang open. Jadi map itu teman-teman ya, ada yang close map gitu ya, ada map-map kecil, ada open map gitu, ada close map, ada open map itu map-map yang head to head sama lawan itu kebanyakan di open space. Kebanyakan di yang jaraknya terbuka gitu. Kalau close map itu yang ketemu sama lawannya tuh jaraknya pendek-pendek gitu. Jadi close map. Nah, kalau ketemu map-map yang close map dengan senjatanya anak-anak DG itu semua satu timnya senjatanya itu udah senjata-senjata yang fit atau cocok untuk map-map close gitu. Untuk map-map yang dekat. Semuanya itu. Tapi Bang kan ada chopper gitu ya. LMG itu cocok untuk map-map kecil. Kenapa LMG cocok untuk map-map kecil? Karena dia lambat. Oke lah, dia secara jarak jauh, banyak yang bilang dia jarak jauhnya sakit. Kalau kita nggak main tapping, dia juga bakal getar. Itu yang pertama. Kedua, kalau mapnya luas, dia rotasinya lambat. Bang kan bisa ganti-ganti senjata. Udah ada M4 sekarang oke. Bisa dibantu perks, bisa dibantu segala macam. Tapi tidak akan bisa mengalahkan senjata-senjata yang lebih versatile. Gitu loh. Mau kita mau gimana pun juga akan lebih sulit gitu. Nah, jadi senjata-senjatanya anak-anak DG ini lebih cocok untuk map-map yang dekat gitu. Nah, satu-satunya senjata yang cocok untuk map jauh ya snipernya gitu kan. Lagi pula DG masih belum kelihatan mau main 2 sniper. Tapi bisa aja ZZ nanti tiba-tiba main 2 sniper juga, gue nggak tahu. Nah, hal ini membuat di kualifikasi major aja pas lawan Kaiser misalnya, dia keteteran gitu di map-map besar ya karena itu gitu. Karena dia nggak bisa fit gitu, nggak bisa beradaptasi sama mapnya. Jadi walaupun mikro dia bagus gitu ya, ya namanya map nggak sesuai sama senjatanya, nggak sesuai sama loadoutnya, ya mau diapain. Waktu itu kan sempet juga di IGC apa di mana gitu ya, DG bereksperimen dengan pisau gitu. Nah tapi menggunakan pisaunya gitu ya, bereksperimen pisaunya itu di raid itu open map gitu. Sedangkan pisau itu fast killing weapon FKW, dia nggak bakal bisa seperform kalau misalnya dia di map-map yang lebih sempit, yang banyak patahannya misalnya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi DG punya peluang besar, tapi DG punya batu sandungan yang harus diselesaikan. Yang kalau sampai itu terjadi, batu sandungan itu dimanfaatkan sama musuhnya, maka menurut gue 20% itu bisa benar-benar berubah menjadi 100%. Nah, tapi ketika DG bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihannya dan memanfaatkannya dalam strategi dan skemanya, DG bisa membuat yang 80% tadi jadi 100%. Gitu. Jadi itu ya analisisnya tentang perubahan yang ada pada CODM sekarang dan yang peluang DG di World Championship. Yang mau gue bilang adalah perubahan Gunsmith itu membuat senjata banyak yang jadi viable, itu membuat banyak senjata-senjata yang akhirnya bisa dipakai di turnamen dan kompetitif gitu ya, di map-map yang beragam gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman kayak satu senjata buat semua, itu kan kalau teman-teman pernah dengar namanya Habatus Sauda ya. Apa tuh Bang Habatus Sauda? Itu obat yang bisa mengobati segala macam penyakit kecuali kematian gitu. Dimakan dia bisa sembuh aja gitu. Atau kayak obat warung, caspleng ya, apapun penyakitnya minum Paramek gitu misalnya gitu. Nah, itu nggak ada senjata yang kayak gitu. Nggak ada satu senjata yang bagus untuk semua map, tuh nggak ada gitu. Jadi di map-map tertentu gitu ya, kita harus menyesuaikan gitu. Nah, dengan adanya Gunsmith, senjata-senjata untuk menyesuaikan diri itu jadi tersedia dengan sangat baik. Jadi harusnya bisa dimanfaatin. Dan hal ini gue share ke teman-teman hanya karena DG sudah mewakili Indonesia dan kita harus nge-share hal-hal kayak gini untuk ya Indo Pride bro, biar kita juara dunia gitu. Ngerti ya poinnya ya? Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan infonya. Ya gue berharap DG bisa juara dunia,
tetap dukung mereka teman-teman di Call of Duty Mobile. Meskipun gue juga kecewa sama sistem yang berubah gitu ya, tapi ya kita harus menghadapi bahwa ya ini Call of Duty yang sekarang gitu. Bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk Major 4 Piala Dunia tahun depan, ya dipersiapkan dirinya gitu ya dengan mempersiapkan bagaimana basic mikro kalian harus bagus. Basic mikro bagus, basic makro bagus, mentalitas kalian bangun, kemudian cari coach untuk bikinin skema dan strategi, cari analis buat bikin skema dan strategi, maka tim kalian bisa jadi tim yang ya kemungkinan bisa punya impact yang besar lah di Pro Scenes Indonesia. Paling itu aja teman-teman. Gue Henov. Dadah.